warga Jakarta, kembali bersama saya Anton Haryadi. Dan saya Dina Marcelina. Program Berita Jakarta hari ini Jumat 12 Juni 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Dina, ya Anton. bentar lagi kota Jakarta kita ulang tahun nih. Betul banget, kota Jakarta akan ulang tahun ke-499. Artinya udah deket banget nih Jakarta menuju 5 abad. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta makin serius mempersiapkan kota kebanggaan kita Jakarta bersaing di tingkat global menuju top 50 Global City. Perbaikan fasilitas dan infrastruktur kota dari berbagai bidang juga terus ditingkatkan. Nah, hari ini kita udah siapkan berbagai informasi terbaru jelang HUT Kota Jakarta. Salah satunya pembukaan Jakarta Fair 2026, ada juga sanksi tegas buat pelaku kerusakan fasilitas umum. Nah, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, kami telah mempersiapkan berita pilihan dari meja redaksi beritajakarta.id. DPRD DKI Jakarta resmi menyetujui rancangan peraturan daerah, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau Raperda P4GN untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pengesahan ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Jakarta masih memiliki 137 kawasan rawan narkotika. Selanjutnya, Perda tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika ini akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera ditindaklanjuti. Sebanyak 18 warga menjalani operasi bibir sumbing gratis di RSUD Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kegiatan bakti sosial ini merupakan rangkaian program kesehatan menjelang 5 abad Jakarta yang menargetkan 500 pasien. Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka di tengah masyarakat. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kepulauan Seribu menggelar Job Fair 2026 di Pulau Tidung. Lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan tersedia dalam bursa kerja ini. Selain membuka peluang karir untuk menekan angka pengangguran, kegiatan ini juga dirancang untuk mempromosikan sektor pariwisata serta menggerakkan ekonomi UMKM setempat. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pembukaan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi digelar pada Kamis 11 Juni 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara tahunan dalam rangka HUT Kota Jakarta ini berlangsung selama 31 hari hingga 12 Juli 2026 dan dibuka dengan pertunjukan pesta kembang api yang spektakuler. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran atau JFK 2026 di arena G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Event terbesar di Asia Tenggara ini digelar selama 32 hari mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang untuk memeriahkan ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Tahun ini, pemeran multiproduk terlengkap tersebut diikuti oleh 2.800 perusahaan dengan 1.800 stand. Pemprov DKI Jakarta menargetkan jumlah pengunjung mencapai 6 juta orang. Sementara untuk perputaran ekonomi, Pramono berharap transaksi bisa meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai 7,3 triliun rupiah dan bisa menjadi ruang efektif bagi para pelaku UMKM. Mudah-mudahan tahun depan buat Tati lebih meriah, yang hadir lebih banyak, dan juga transaksinya buat UMKM lebih dari 9 triliun. Karena tahun lalu sudah lebih dari 7, dan saya dengar tahun ini mudah-mudahan bisa 8 triliun UMKM transaksi di tempat ini. Selain menjadi ajang promosi produk dalam dan luar negeri, JFK juga menghadirkan konser musik dari 150 band papan atas. Mengingat konektivitas transportasi Jakarta saat ini sudah mencapai 93%, Pramono mengimbau masyarakat yang ingin berkunjung ke Kemayoran agar memanfaatkan fasilitas transportasi umum massal yang tersedia agar mobilitas lebih mudah. Tim Berita Jakarta melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melakukan perusakan fasilitas publik. Untuk memberikan efek jera, pelaku akan di-blacklist sebagai penerima manfaat program Pemprov DKI Jakarta dan nama pelaku tidak bisa lagi mengakses fasilitas publik di ibu kota. Jadi mari kita jaga Jakarta, fasilitas publik milik bersama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung geram setelah menerima laporan adanya aksi vandalisme di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Tapal Kuda, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pelaku memotong kabel koneksi yang menyebabkan lift di jembatan tersebut berhenti beroperasi. Pramono langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi mendalam guna mengungkap pelaku perusakan. Sanksi tegas telah disiapkan untuk memberikan efek jera, salah satunya adalah menghapus hak pelaku dalam mengakses fasilitas publik di ibu kota. Siapapun yang melakukan itu, saya minta untuk diambil tindakan dengan tegas, dan kalau perlu, kalau memang dia pengguna transportasi umum misalnya, saya minta untuk di-blacklist untuk tidak bisa menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Karena vandalisme tidak kita kasih tempat di Jakarta. Pramono menyayangkan insiden ini terjadi tepat di tengah upaya serius Pemprov DKI yang sedang menggencar memperbaiki sejumlah JPO seperti revitalisasi di Pasar Senen dan Sarinah. Sementara itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah bergerak cepat melakukan perbaikan pada kabel yang terputus. Saat ini lift di kedua sisi JPO Tapal Kuda telah kembali beroperasi normal dan bisa melayani mobilitas masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dina, Iya Anton? weekend ini udah nggak bingung lagi nih. Karena Jakarta Fair 2026 kembali hadir mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Wah, bakal seru banget ya. Ada apa aja sih di sana? Pastinya nggak kalah seru dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih meriah tentunya. Warga Jakarta bisa belanja berbagai produk lengkap, nonton konser musik, dan nggak ketinggalan pasti ada kulinernya. Wah, kuliner. Dan pasti ada barang-barang yang lagi viral ya. Betul banget, Din. Ingat, Jakarta Fair buka mulai pukul 3 sore hingga 10 malam, dan khusus weekend buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jadi buat warga Jakarta yang mau ke Jakarta Fair, kita juga udah siapin informasi akses transportasi ke Jakarta Fair berikut ini. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Warga Jakarta diminta waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi. Dan saya Dina Marcelina pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta. Jakarta kota global dan berbudaya. Sampai jumpa.